Dari banyak sumber tips bisnis yang aku cari, ada beberapa hal nih yang kayaknya bakal menarik banget kalau aku bagiin di sini. Semoga di video ini, aku bisa berbagi hasil rangkuman yang aku pelajarin gitu. Dari mereka para pengusaha yang udah jauh lebih berpengalaman dari kita semua. Yuk langsung kita mulai aja. Yang pertama itu adalah gimana sih kita bikin konsep dari sebuah bisnis. Di tahap nyari ide atau konsep bisnis, kebanyakan kita tuh mungkin merenung gitu. Enaknya bisnis apa ya? Jualan apa ya? Dagang apa ya? Sebetulnya ada nggak sih cara gampang supaya kita bisa nentuin bisnis apa yang layak buat kita coba? Nah, dari yang aku coba telusurin, ada 2 hal sederhana nih yang bisa kita cermatin gitu. Yang pertama, kebutuhan dari pasar. Dan yang kedua itu adalah faktor kelangkaan. Kedengarannya emang sepele banget, tapi banyak orang yang gak mikirin hal ini ketika mereka tuh mulai usaha untuk pertama kali. Padahal semua bisnis yang sukses itu ya bisa berhasil karena emang menuhin 2 kriteria sederhana ini. Yang pertama, ada kebutuhan dari pasar. Jangan sampai ya kita bikin sesuatu tuh yang ternyata gak ada nilainya, gak ada yang butuh atau gak relevan juga sama kondisi sekarang. Yang kedua itu adalah kelangkaan. Coba deh perhatiin, udah banyak belum sih pemain lain yang nawarin produk atau jasa tersebut? Kalau ternyata belum banyak orang yang terjun ke situ, berarti kesempatan kita gitu ya buat sukses jadi semakin besar. Istilahnya itu adalah temuin a rare and valuable product or services. Rare itu artinya langka atau belum banyak yang nyediain gitu. Valuable itu artinya bernilai atau dibutuhin sama banyak orang. Buat nemuin produk yang langka dan bernilai itu ya tentu aja nggak mudah. Banyak orang yang gagal ngawinin 2 hal ini. Bahkan kebanyakan pebisnis pemula nih yang ngalamin kegagalan itu ya karena nggak memperhitungkan 2 hal sederhana ini. Mereka tuh bikin bisnis yang ternyata nggak terlalu bernilai. Atau udah terlalu banyak pengusaha yang bermain di situ. Jadinya udah nggak langka lagi dan tentu aja ini tuh bisa memperkecil kesempatan sukses kita. Buat ngomong sendiri ketika dulu gitu ya tahun lalu kami bikin ngomongin uang. Saat itu kami menilai belum banyak konten kreator edukasi keuangan. Sementara kami sadar gitu, bahwa ekosistem dunia keuangan lagi bertumbuh dan bakalan berkembang pesat di masa depan. Maka dari itulah kami bikin ngomongin uang. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau misalnya konsep bisnisnya tuh udah mulai kebentuk, di mana kita bisa nemuin gitu ya produk atau jasa yang dibutuhin dan penyedia produk atau jasanya tuh masih terbatas. Tahap berikutnya adalah kita perlu tahu dulu, siapa sih target konsumen kita? Kira-kira siapa sih orang yang bakalan beli produk atau jasa kita? Apa konsumen kita itu kebanyakan cowok atau cewek? Umurnya di kisaran berapa? Terus anak muda atau justru orang yang udah dewasa? Kira-kira kemampuan ekonominya kayak gimana nih? Yang kelas menengah atas atau menengah ke bawah? Dalam situasi apa sih mereka mau beli produk atau jasa kita? Apa mereka tuh beli produk kita cuma di waktu-waktu tertentu doang? Atau bakal beli rutin tiap beberapa hari sekali? Nah, mengenal siapa konsumen kita itu adalah tahap penting yang jadi fondasi brand dan produk kita. Tentu aja ya, bikin produk buat cowok dan cewek tuh bakalan beda packagingnya. Bikin produk buat anak muda dan orang tua juga tentu bakalan beda gitu cara komunikasinya. Bikin produk buat kelas menengah atas atau menengah bawah juga bakalan beda gitu sensitivitas harganya. Dengan semakin kenal sama siapa sih konsumen kita bakal lebih gampang gitu menjalani tahap bisnis selanjutnya, yaitu kepuasan konsumen. Yap, tahap selanjutnya adalah fokus pada segala upaya supaya bikin konsumen kita tuh senang dan puas sama produk atau jasa kita. Kesannya emang ini tuh sepele banget gitu, tapi justru ini adalah tahap yang terpenting dalam sebuah bisnis. Entah itu bisnis kamu dalam skala menengah, skala kecil, atau bahkan skala mikro. Misalnya kalau kita bikin warung makan, bisa nggak nih kita bikin konsumen kita puas? Konsumen tuh disediain tempat yang bersih dan nyaman. Menunya juga lengkap dan semuanya tersedia. Makanannya cepet disajiin, rasanya juga enak. Begitu mau bayar, opsi pembayarnya tuh lengkap dan selalu ada uang kembalian. Begitu juga kalau kita bikin online shop, fokus sama kepuasan konsumen dalam berbelanja. Konsumen kita tuh bisa lihat detail produknya. Kalau di chat, responnya cepet. Opsi pengirimannya lengkap, barangnya cepet sampai. Packingnya juga rapi dan aman. Terus barangnya juga nggak ada cacat nih. Udah gitu dikasih bonus merchandise segala. Buat kamu yang udah pernah bikin usaha, pasti tahu banget nih. Kalau ngerancang user experience yang enak dan bikin puas tuh nggak segampang yang dibayangin. Kamu perhatiin deh, berapa banyak sih tempat makan yang nggak laku karena ownernya tuh nggak fokus mikirin user experience dan kepuasan konsumen. Misalnya, begitu kamu tuh pesan makan, ternyata menunya banyak yang nggak ready. Udah gitu kamu nunggu lama banget baru makanannya datang. Begitu mau makan,
Ternyata makanannya udah nggak seger. Udah gitu pas mau bayar, kasirnya nggak ada kembalian. Sampai kita tuh harus nunggu dulu gitu dia nuker uangnya. Kira-kira kamu bakalan datang 2 kali nggak ke tempat kayak gitu? Mungkin kamu bakalan mikir berulang kali dulu gitu sebelum kesana lagi. Nah, itulah kenapa. Fokus pada kepuasan konsumen itu adalah tahap terpenting gitu. Dalam sebuah bisnis sebelum kita tuh fokus sama hal-hal lain. Oh iya, Warren Buffett pernah kasih tips nih buat pemilik bisnis, tipsnya kayak gini. The best advice to a small business owner, or for that matter, to a large business owner, is never stop thinking about how to delight your customer. Not to satisfy your customer, but to delight your customer. And when you wake up in the morning, start thinking about it. During the day, think about it. At night, think about it. And then dream about it. Oke, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Kalau misalnya kamu udah bisa ngerancang user experience yang enak, terus kamu juga udah bisa buktiin gitu kalau konsumen pertama kamu bisa puas sama produk atau jasa kamu. PR selanjutnya adalah mastiin kalau proses itu bisa berjalan dengan perhitungan keuangan yang masuk akal. Wah, maksudnya gimana nih? Di tahap ini kamu udah mulai mikirin strategi jangka panjang nih. Kalau kamu mau bisnis kamu tuh bertahan terus, ya kuncinya adalah merencanakan keuangannya. Karena keuangan itu adalah nafas dari sebuah bisnis. Oke, setiap bisnis mungkin punya rencana keuangan yang beda gitu satu sama lain. Katakanlah sebuah usaha konvensional, tentu rencana keuangannya bakalan beda banget sama kamu yang mau bikin startup digital. Tapi, apapun bentuk bisnisnya, yang paling penting dalam perencanaan keuangan itu ujung-ujungnya adalah menjaga cash flow. Buat kamu yang bisnisnya konvensional, tentu bakalan berusaha gitu buat bisa mencapai cash flow yang positif setiap bulannya. Tapi misalnya nih buat kamu yang bisnisnya tuh adalah startup digital, mungkin fokus awalnya ya nggak harus langsung mencapai cash flow yang positif, tapi seenggaknya kamu tuh harus jaga cash flow gitu sesuai dengan rencana kamu, supaya nafas dari bisnis kamu bisa terjaga sampai kamu bisa profit. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap yang terakhir. Konsep bisnisnya udah oke nih, target konsumennya juga udah tahu, konsumennya udah happy sama produk kita, cash flow juga udah terjaga nih sesuai rencana. Terus selanjutnya apa lagi dong? Nah, tahap selanjutnya itu adalah bikin brand dari bisnis kamu punya sisi keunikan, punya sesuatu yang beda gitu kalau dibandingin sama pemain lain. Buat apaan sih punya sisi keunikan segala? Ya tentu aja, supaya orang tuh nggak sembarangan gitu bisa niru dan jiplak produk atau jasa kamu. Kasih alasan yang kuat. Kenapa sih calon konsumen kamu tuh harus nyobain produk atau jasa kamu? Kenapa nggak beli di toko sebelah aja? Dalam istilah bisnis, ini tuh disebut dengan competitive advantage atau keunggulan yang unik gitu kalau dibandingin sama kompetitor. Keunggulan atau sisi keunikan itu harus yang kayak gimana sih? Iya, sebenarnya bisa jadi apa aja nih. Yang penting kamu tuh harus punya hal yang beda kalau dibandingin sama yang lain. Bisa jadi harga kamu tuh lebih murah atau kualitasnya lebih unggul. Bisa juga misalnya proses operasional kamu tuh jauh lebih cepat dan efisien kalau dibandingin sama yang lain. Ya jadi sebenarnya bisa apa aja gitu. Yang penting kamu punya hal unik dan beda. Kalau bisa, keunggulan itu tuh nggak mudah ditiru sama yang lain. Nah, sebetulnya masih ada nih tahap-tahap bisnis selanjutnya yang bisa kamu lakuin. Contohnya tuh kayak inovasi produk, partnership dengan bisnis lain, buka cabang baru, dan lain-lain. Tapi, langkah selanjutnya tuh bisa dibilang benar-benar dinamis, tergantung sama bentuk bisnis yang kamu jalanin.